Di video ini gue lagi mau ngebahas Casio DBC 32. Ini tuh jam tangan yang keren ya. Ini jam tangan kalkulator dari Casio, kayak versi upgrade dari si CA53W gitu ya. Secara bentuk dia juga futuristik banget ya. Bentuknya hampir mirip BCA kok gue bilang. Tapi dari semua kelebihan yang gue bilang tadi, keren dan segala macam, ini jam tuh ada masalah. Khususnya di jam tangan gue yang satu ini. Gue nggak tahu di orang lain juga atau gimana, tapi di punya gue ada masalah gitu. Jadi gue pengen bahas jam tangan ini, plus di akhir gue bakal kasih tahu ntar apa yang masalah dari jam tangan ini. Sekarang langsung kita bahas nih. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk penampilan dari si jam tangan. Jam tangan itu penampilan menurut gue keren ya. Bentuknya hampir kayak BCA gitu loh. Kalau si CA53W kan dia kayak kalkulator yang klasik gitu loh, kalkulator dagang lah gitu ya. Kalau ini tuh sebenarnya bentukannya hampir mirip kalkulator yang scientific gitu ya. Bentuknya modern banget, futuristik banget ya. Tuh, gue pilih sengaja yang warna ini ya, karena gue sebenarnya udah punya warna hitam. Tapi yang warna itu dia warna lebih ngepop gitu. Ini ada keypad, ada macam-macam angka segala macam ya. Ini buat kalian operasiin si data bank sama kalkulatornya gitu. Displaynya segede gini juga, jauh lebih gede daripada CA53W, dan secara digital dia lebih visibilitasnya lebih bagus gitu. Casio multilingual data bank tiny battery. Ini ada 4 tombol ya, 1 2 3 4 di sini buat operasiinnya. Terus yang unik lagi, dia secara bentuk tuh dia sebenarnya nggak cuman flat rata doang, tapi ada belokannya tuh buat kalian ngikutin bentuk tangan kalian gitu. Secara perawakan sebenarnya nih jam tangan itu cukup gede buat sebuah jam tangan Casio General gitu. Jadi bukan yang ukurannya kecil kayak F91W dan F200 gitu ya. Ini gede gitu jam tangannya. Ini untuk case backnya bisa kalian lihat ya, jadi di screw pakai 4 baut gitu. Ini ada keterangan telememo, multifunction alarm, kalkulator dual time, Casio DBC 32 stainless steel back made in China. Tuh, ini ada keterangan untuk bahasanya ya, Inggris, Portugis, Spanyol, Prancis, Belanda, ada Jerman, Itali, dan banyak lah pokoknya tuh. Sayang nggak ada bahasa Indonesia ya. Ya, itu sih untuk perawakan dari jam tangan. Secara perawakan gue suka banget sama jamnya nih. Nah, untuk build quality dari si resin case-nya, ini resin ya, jadi bukan besi ya, ini resin. Ternyata resin dia cukup lembut dan mulus ya. Gue kira karena warna dia kayak silver gini, dia mirip sama F91 yang WM. Ternyata enggak, ini lebih mulus. Jadi nggak ada yang kasar gitu ya. Pokoknya lembut lah untuk finishing bahan resinnya gitu loh. Sekarang kita bahas ke modenya gitu. Ini mode awal, jadi ada hari, jam, menit, detik, tahun, bulan, dan tanggal. Ini untuk mode nih, pencet yang bawah sini. Nah, ini ada data bank, kalian bisa masukin kayak nomor telepon dan segala macam ya. Cuman gue nggak dioperasi ini karena gue nggak pakai juga. Banyak kok di YouTube lain udah bikin video ya, jadi kalian bisa cek mereka aja gitu. Terus ini ada exchange, macam kurs gitu ya. Jadi kalian bisa masukin kurs dari si jam ini. Coba, nah ini gue masukin 3.400 itu kurs sekitaran dari rupiah ke ringgit tuh, 3.400an ya. Gue gak tau sekarang ringgit berapa, kayak segitulah. Jadi kalian bisa masukin angka misalnya berapa ya, 8 ringgit. Kalian pengen tahu berapa rupiah ya, 27.200 gitu loh. Jadi buat kalian yang jalan-jalan segala macam, ini cukup berfungsi ya. Jadi lihat harga, tag harga, kan bisa tinggal kursnya biar bisa tahu rupiahnya berapa gitu. Nah, selain itu juga pasti ada kalkulator ya, jadi kalian bisa ngitung-ngitung segala macam ya. Tuh kayak gitu. Nah, selain itu dia juga punya alarm ya. Dia punya alarm, ada 1, 2, 3, 4, 5 alarm tuh, cukup banyak. Selain itu tadi alarm udah, ada stopwatch seperti biasa, start, terus stop, terus reset. Ada dual time juga, jadi kalian bisa masukin 2 waktu ya. Dan ya itu sih untuk fitur dari jam tangan ini gitu. Oh ya, jam ini pas datang tuh dia nggak pakai strap ini nih, karena gue udah ganti. Dia awalnya kasih strap tuh kayak bracelet gini loh, tuh bracelet gini ukuran 22. Sebenarnya braceletnya oke, cuman gue kurang suka pakai bracelet, jadi ya gue ganti pakai strap rubber gini loh. Nah, sekarang gue pengen tunjukin untuk lampunya. Lampunya cukup terang, tuh kan pencet yang atas sini ya. Di lampunya cukup terang, orange illuminator ya, full layarnya. Plus dia juga bisa auto light sebenarnya. Tuh, itu fitur auto light-nya. Jadi cara nyalain auto light ya, kalian pencet lampunya.
selama kayak 3 detikan deh, dan ntar dia muncul auto light tuh. Ini matinya juga bisa lewat lampunya lagi. Dah, dia mati lagi tuh. Cuman ya karena kita pengen hemat baterai pasti nggak gue nyalain gitu. Untuk tes LCD tuh, LCD dia ini visibilitasnya bagus banget di cahaya matahari manapun ya. Pasti jauh lebih visible dibandingin cahaya 53W gitu. Nah, kalian juga bisa mute jam tangan ini. Caranya adalah kalian ke mode kalkulator, pencet tombol ini agak lamaan, dan dia ke mute sekarang. Dan ya sekarang udah gak ada suara lagi tuh. Nah, kok kalian lihat dari tadi kan sebenarnya bagus ya, fiturnya banyak banget untuk jam tangan ini gitu ya. Tapi apa menjadi masalah? Nah, di jam tangan gua ini, gue baru tahu hari ini juga sebenarnya. Ternyata dia ada masalah di mana gua nggak bisa pencet angka 1, 2, 3 tuh. Ini 1 nggak bisa gue pencet nih. 2 nggak bisa gue pencet. 3 nggak bisa gue pencet. Tapi angka lain bisa tuh. Tuh angka lain bisa. Gue nggak tahu di jam ini doang, di jam gue doang ya maksudnya ya, atau jam tangan orang lain juga ada yang begini. Tapi ternyata 1, 2, 3 nya nggak bisa dipencet. Padahal kemarin gue bisa pencet ya. Buktinya di bagian yang kurs gini tuh gue bisa pencet angka 3 tuh, 3400, karena gue masukin sendiri nominalnya. Agak aneh gitu ya. Padahal nggak pernah jatuh, nggak pernah kebentur apa-apa. Gue cuma pakai untuk olahraga, mungkin kena keringat, tapi ini kan water resistant gitu. Jadi gue nggak ngerti kenapa bisa gitu doang rusak gitu loh. Padahal overall nih jam tangan bagus, gue suka banget modelnya ya. Futuristik abis, keren banget, retro banget juga. Cuman sayang banget ternyata 1, 2, 3 punya gue nggak bisa dipencet lagi gitu. Entah kenapa gitu. Nah, ini untuk penampakannya kalau di tangan gue bisa kalian lihat ya jamnya. Pas banget sebenarnya. Dia itu panjangnya, lak-laknya sebenarnya cukup panjang kok gue bilang ya. Walaupun sebenarnya untuk lebar dari jam tangan ini sendiri sebenarnya nggak gitu lebar gitu, karena jam tangannya kotak gitu ya bentukannya ya. Dan ya tuh, kalian bisa lihat dari samping dia ngikutin bentuk tangan lekukan gitu ya. Makanya dia cukup nyaman untuk dipakai gitu loh. Dan ya jadi itu pembahasan singkat gue untuk si Casio DBC32. Jam tangan yang menurut gue bagus banget modelnya, keren banget ya, unik banget. Tapi sayangnya di model apa aja yang gue punya, dia 1, 2, 3 nggak bisa dipencet gitu loh. Padahal sebelumnya bisa gue pencet buat setting tanggal dan segala macamnya. Cuma ternyata di gua sekarang nggak bisa dipencet gitu. Sangat disayangkan sih. Tapi ya jadi itulah pembahasan gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.